Ketika menghadapi rintangan yang datang dalam hidup, ada yang lebih menyakitkan daripada yang lain. Benar, kan? Setiap orang dari kita pasti pernah mengalami sesuatu yang rasanya mustahil untuk diterima. Hari ini, kita akan membahas beberapa rintangan terberat yang pernah kita hadapi. Namun, di akhir video ini, kami harap Anda merasa tenang karena tahu bahwa selalu ada jalan keluar dan selalu ada hikmah yang bisa diambil. Jika Anda merasa tenang di akhir video, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan jangan lupa untuk menekan ikon lonceng untuk notifikasi. Itu sangat membantu kami. Baiklah, berikut adalah 15 hal tersulit untuk diterima dalam hidup. Pertama, diperlakukan dengan buruk. Tahukah Anda aturan emas yang diajarkan kepada kita sejak kecil? Ya, beberapa anak tidak memperhatikan. Maksud saya, tentu saja, mereka tumbuh dewasa. Tetapi sayangnya, beberapa orang tidak pernah berubah. Sulit untuk menjalani hidup dengan penuh perhatian, penyayang, dan suka menolong, dan merasa tidak akan pernah mendapatkan balasannya. Tapi begini, para Aluxar, perilaku mereka mengatakan segalanya tentang mereka dan tidak ada apapun tentang Anda. Semakin Anda tetap jujur pada diri sendiri dan nilai-nilai Anda, semakin cepat Anda akan menarik orang-orang yang mencerminkan kualitas luar biasa Anda. Merendahkan diri ke level mereka hanya akan membuat Anda merasa seperti sampah. Jadi, tetaplah di jalan yang benar dan terus kumpulkan karma baik itu. Nomor 2, cinta bertepuk sebelah tangan. Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Oke, dengar. Jatuh cinta pada seseorang yang tidak membalas cinta itu bisa menjadi salah satu perasaan terburuk, dan tidak ada perbaikan cepat untuk itu. Namun, dalam setiap patah hati, ada hikmahnya atau tunggu, tidak, itu awan. Namun, Anda mengerti apa yang kami katakan, bukan? Anda dapat menerima pukulan ini dan mengubahnya sepenuhnya dalam pikiran Anda. Bayangkan saja mereka memutuskan untuk menipu Anda dan Anda menelannya. Anda menjadi lebih terlibat dalam hubungan itu dan tepat sebelum ulang tahun pertama, kedua, ketiga Anda, mereka mencampakkan Anda karena dalam pikiran mereka, Anda hanyalah cara untuk menghabiskan waktu sebelum seseorang yang lebih baik datang. Kamu begitu dibutakan oleh hasrat hingga kamu tidak menyadarinya. Ya, itu jauh lebih buruk daripada orang yang kamu cintai yang menghentikan segalanya di awal. Dunia ini penuh dengan orang-orang hebat yang akan benar-benar mencintaimu. Kamu hanya perlu membersihkan dirimu dan kembali keluar sana. Nomor 3, pengkhianatan. Sejarah dipenuhi dengan pengkhianat yang tindakannya telah mengubah arah dunia. Tetapi apa yang akan terjadi jika Brutus tidak bersekongkol untuk membunuh Julius Caesar? Bahkan dalam Alkitab, putra Tuhan dikhianati. Pengkhianatan oleh seseorang yang kamu sayangi sangat menyakitkan dan dapat meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Tetapi cara kamu menangani pengkhianatan itulah yang akan membuatmu sukses. Periksa dirimu sendiri. Apakah kamu perlu membuat lebih banyak batasan dengan orang lain? Apakah kamu mengabaikan tanda-tanda bahaya? Ini sama sekali bukan upaya kami untuk menyalahkan korban, tetapi penting untuk menilai situasi guna menghindari pengkhianatan serupa di masa mendatang. Untuk pembahasan lebih mendalam tentang topik pengkhianatan, bacalah buku Profesor dan Aurelius, The Honest Truth About Dishonesty. Studi cerdas ini akan memberi Anda wawasan tentang apa yang memicu orang untuk berperilaku tidak jujur dan cara menghindari diri kita sendiri agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Anda bisa mendapatkannya secara gratis di Audible dengan mengunjungi alux.com/Frebo. Nomor 4, menjadi sangat sensitif. Oh, apakah yang satu ini terkadang membuat hidup menjadi sulit, menjadi sangat sensitif di dunia yang tampaknya sangat tidak baik? Ya, itu dapat menambah kecemasan Anda dan benar-benar membuat depresi. Namun, jangan pernah berpikir bahwa kepekaan Anda membuat Anda lemah. Menurut Forbes, orang yang sangat sensitif menjadi pemimpin terbaik. Mereka memiliki kapasitas yang mendalam untuk menyalurkan fokus mereka dengan tepat, membuat pilihan yang bijaksana, dan menyampaikan wawasan yang kaya untuk menghasilkan ide-ide hebat. Jadi, mulailah merangkul sisi sensitif Anda seperti hadiah. Nomor 5, satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali Anda adalah diri Anda sendiri. Yang satu ini dimulai sebagai frustrasi dan menjadi wahyu terbesar. Melihat berbagai hal terjadi di sekitar Anda dan merasa tidak berdaya untuk menghentikannya adalah hal yang sangat sulit, terutama jika Anda memiliki semacam kompleks Superman. Namun, sejujurnya, Anda tidak dapat menyelamatkan semua orang, tidak peduli seberapa besar keinginan Anda. Anda tidak dapat mengendalikan orang lain atau tindakan mereka. Satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Dan sialnya, Aluxer, setelah semuanya dibingkai seperti itu, Anda dapat mulai menyadari potensi Anda sepenuhnya. Semua energi yang Anda gunakan untuk disalurkan guna mengubah hasil bagi orang lain, dapat Anda salurkan untuk mengendalikan tindakan Anda dan mencapai tujuan Anda. Dan jika mengendalikan pikiran Anda terasa sedikit di luar jangkauan, bergabunglah dengan ribuan orang yang telah menguasai pikiran mereka melalui kursus penguasaan pikiran kami. Anda dapat mendaftar sekarang di alux.com/courses. Nomor 6, kritik. Sepanjang hidup, Anda akan dihadapkan dengan berbagai macam kritik,
Tetapi semakin cepat Anda dapat mengetahui kritik mana yang harus diperhatikan, semakin baik. Anda tidak selalu bisa benar. Namun, kesalahan Anda yang ditunjukkan hanya akan membuat Anda lebih baik. Namun, untuk melakukan itu, Anda perlu memeriksa ego Anda dan mengevaluasi diri sendiri. Ingatlah selalu apa yang dikatakan Socrates. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Nomor 7. Penolakan. Anda mempersiapkan diri untuk wawancara, mempelajari perusahaan, dan Anda tahu Anda dapat memberikan nilai tambah bagi tim, tetapi Anda malah dihantam dengan, "Terima kasih. Anda bukan yang kami cari." Menyebalkan. Petik 2. Anda bahkan mungkin berpikir itu tidak adil. Tetapi siapa yang memutuskan apa yang adil dalam kasus ini? Lihatlah dari sudut pandang ini. Mungkin penolakan ini hanya membebaskan Anda untuk peluang yang jauh lebih baik yang akan datang minggu depan atau bulan depan. Masih merasa kecewa dan sedih? Lihat video kami, 15 pelajaran yang diajarkan kegagalan untuk sedikit membangkitkan sebelum. Uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai 100 juta dengan tenor 24 bulan. Bunganya rendah. Semangat. Nomor 8, kesalahan. Atau lebih baik lagi, mengakui telah melakukan kesalahan. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi ini menjadi positif adalah dengan bertanggung jawab dan menggunakannya untuk berkembang. Dan Anda melakukannya dengan meminta maaf. Meminta maaf membutuhkan kerendahan hati. Dan itulah sebabnya sebagian orang menganggapnya sebagai kelemahan. Dan mereka salah. Sebenarnya mengatakan, "Saya minta maaf," adalah salah satu hal paling berani yang dapat dilakukan seseorang. Pastikan saja itu asli. Oke. Nomor 9, perubahan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Herasitis, satu-satunya hal yang konstan dalam hidup adalah perubahan, jadi sebaiknya Anda membiasakan diri dengannya. Oke, kami menambahkan bagian terakhir itu. Tetapi itu benar. Seperti yang kami katakan dalam video kami, 15 pikiran yang menjadi musuh kesuksesan. Perubahan itu tidak baik atau buruk. Perubahan adalah perubahan. Anda dapat menentukan seperti apa perubahan itu bagi Anda. Semakin terbuka Anda terhadap perubahan, semakin mudah Anda menjalani hidup, Aluxer. Jadi, jangan merasa nyaman dengan status quo. Perubahan yang menghampiri Anda akan mengajarkan Anda apa yang dibutuhkan untuk naik level selama Anda memperhatikan. Nomor 10, masa lalu. Seperti yang telah kita bahas, satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Jadi, sayangnya, itu berarti masa lalu tidak dapat diubah, yang juga dapat menjadi wahyu jika Anda mengizinkannya. Kami tidak mengatakan untuk tidak memikirkan masa lalu Anda, karena menganalisis kesalahan kita adalah aspek penting dari pertumbuhan. Tetapi memikirkan kesalahan masa lalu itu tidak akan menghasilkan apapun selain hal negatif dalam hidup Anda. Jadi, temukan pelajarannya dan lanjutkan hidup. Nomor 11, orang tuamu. Hubungan dengan orang tua selalu rumit. Kita mencintai mereka saat kita masih anak-anak. Kita mengatakan kita membenci mereka saat kita remaja dan akhirnya mulai memahami mereka sebagai manusia sungguhan saat kita dewasa dan bahkan menjadi orang tua. Ibu dan ayah adalah manusia seperti kita. Mereka tidak tahu segalanya. Mereka terkadang melakukan kesalahan, tetapi mereka berusaha sebaik mungkin seperti orang lain. Kecuali jika ada yang ekstrim, beri mereka dan dirimu sendiri keuntungan dari keraguan. Nomor 12, membutuhkan bantuan. Angkat tanganmu jika kamu pernah merasa malu atau bodoh saat meminta bantuan. Sulit untuk mengakui dengan lantang saat kita tidak tahu sesuatu atau merasa terjebak. Terlebih lagi jika kamu harus menjadi sangat mandiri saat kamu masih kecil. Banyak orang merasa hal itu membuat mereka terlihat lemah atau tidak kompeten atau bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dapat mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Tetapi apa harga dari semua ini? Pikirkan saat terakhir kali kamu terjebak dalam sebuah proyek lebih lama dari yang diperlukan hanya karena kamu ingin melakukannya sendiri. Apakah itu sepadan? Nomor 13, kehilangan anak. Ya ampun, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana rasanya kehilangan anak. Dan bahkan jika kita memiliki kata-kata, itu tidak akan pernah menghilangkan rasa sakitnya. Orang-orang yang mengalami trauma seperti itu semuanya setuju pada satu hal. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah dan diterima oleh siapapun. Anda hanya dapat belajar untuk hidup dengannya dan membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama untuk merasa sedikit tidak kesepian. Mengutip Alfred Lord Tennyson, lebih baik pernah mencintai dan kehilangan daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Nomor 14, penuaan. Pada tahun 2019, prosedur kosmetik non-bedah yang paling populer adalah menyuntikkan racun ke wajah. Untuk lebih jelasnya, kita berbicara tentang botox atau toksin botulinum. Lebih dari 6,2 juta orang melakukan botox untuk menghilangkan kerutan mereka tahun itu, yang mana saja seharusnya memberitahu Anda bahwa banyak orang mengalami kesulitan dengan penuaan. Pada akhirnya, lakukan apapun yang membuat Anda merasa baik tentang diri sendiri. Namun ingat ini, penuaan adalah hak istimewa yang tidak dimiliki banyak orang, jadi terimalah dengan lapang dada. Kami sangat menyukai pandangan Iris Apfel. Dia berusia 100 tahun minggu lalu pada tanggal 29 Agustus dan memiliki lebih dari 1,6 juta pengikut di Instagram. Ia berkata, "Saya tidak melihat ada yang salah dengan kerutan. Itu semacam lencana keberanian." Nomor 15, kematian. Pada akhirnya, tidak peduli kehidupan dan keadaan kita yang berbeda,
kita semua akan sampai pada hasil yang sama, kematian. Namun, menerima bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan akan membebaskan pikiran Anda untuk menjalani sisa hidup dengan cara yang benar-benar berarti bagi Anda. Dalam kata-kata Steve Jobs, mengingat bahwa Anda akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari perangkap berpikir bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan. Anda sudah telanjang, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kata hati Anda. Dan itu dia, Aluxer, 15 hal tersulit untuk diterima dalam hidup. Sekarang giliran Anda, apa yang menurut Anda sulit untuk diterima atau dihadapi? Beritahu kami akan senang mengobrol tentang hal itu dengan Anda di kolom komentar, dan kami akan membalas secara pribadi kepada 50 orang pertama yang melakukannya. Oke, sebelum kami meninggalkan Anda, tentu saja, Anda akan mendapatkan satu tetes wawasan terakhir sebagai bonus. Hal sulit lainnya untuk diterima sendiri. Kami akan kritikus kita yang paling keras, bukan? Aluxer, dengan demikian, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Pertama-tama, tidak ada yang sempurna. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membuktikannya di media sosial. Nomor 2, ingatlah bahwa Anda memiliki bakat Anda sendiri. Anda unik dan Anda dapat meninggalkan jejak unik di dunia. Kenali diri Anda dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Cari tahu apa kekuatan Anda dan manfaatkan sebaik-baiknya.